Baik, Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pembelajaran pertama matematika setelah libur puasa dan Idul Fitri, masih dalam suasana wabah corona. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan kehidupan kembali berjalan dengan normal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak berharap Anda semua sehat beserta keluarga sehingga tidak kurang satu apapun dalam menjalankan kehidupan ini. Baik, hari ini kita akan membahas lagi tentang aturan sinus dan kosinus kalau sempat nanti waktunya, karena kita tinggal 30 menit lagi. Aturan kosinus ini masih berbicara tentang bagaimana menentukan unsur-unsur dalam sebuah segitiga. Nah, kita tahu bahwa segitiga itu kalau dilihat dari bentuknya itu ada 3. Yang pertama, dari definisi kemarin trigonometri ataupun Pitagoras kita sudah mengenal, yaitu segitiga siku-siku. Oke. Kemudian untuk segitiga siku-siku kita sudah banyak konsep atau rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan, untuk menghitung panjang sisi ataupun sudutnya. Kalau hanya panjang sisi kita menggunakan aturan atau teorema Pitagoras. Kalau sudah berbicara dengan sudut dan sisi, kita sudah bisa menggunakan definisi dari trigonometri. Kalau untuk segitiga siku-siku. Nah, adapun untuk segitiga yang dua lagi, yang kedua segitiga apa namanya? Kalau sudutnya kurang dari 90? Segitiga apa? Segitiga dan lancip gitu ya. Oke, segitiga lancip. Nah, di segitiga lancip kita tidak bisa langsung menggunakan definisi trigonometri di awal, dan juga kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena dia sudutnya tidak siku-siku. Maka dibutuhkan cara lain untuk menghitung, untuk mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Adapun unsur-unsur yang belum diketahui itu hanya 2 saja. Kalau tidak sudut berarti sisinya. Nah, adapun segitiga yang ketiga yaitu yang lebih dari 90 derajat. Segitiga apa namanya? Segitiga tumpul. Oke, baik, segitiga tumpul namanya. Nah, begitu juga segitiga tumpul, karena dia tidak siku-siku, maka tidak bisa digunakan aturan definisi trigonometri awal dan teorema Pitagoras. Maka dibutuhkan rumus lain, dibutuhkan cara lain untuk menentukan kondisi tersebut. Karena itu pasti ada gitu. Karena sudah di awal kita sudah tentukan segitiga itu ada 3, siku-siku, lancip, dan tumpul. Maka ada aturan yang lain yang bisa digunakan, yaitu aturan sinus namanya. Nah, untuk biar paham aturan sinus ini, maka Anda semuanya mesti paham, mesti punya bekal pelajaran sebelumnya gitu. Definisi sinus itu apa? Sinus demi gitu ya. Oke. Coba Bapak tuliskan. Oke, misalkan kita punya segitiga ABC, siku-siku di C. Sudah? Kita sudah paham menamakan sudut-sudut segitiga mesti berlawanan arah jarum jam, kemudian nama sisinya sama dengan nama sudut di depannya. Ini sisi apa namanya? Sisi apa namanya ini? Sisi C ini? Halo, dengar suara Bapak? Tak dengar ya? Halo? Ini sisi apa namanya? Halo? Sisi apa? Ini sisi B, ini sisi A. Oke. Semisalkan kemarin kita sudah belajar, kalau Bapak tanya sin A itu sama dengan apa? Sin A? Samping. Hah, dari mana datang samping? Miring.
Definisi sinus apa definisi sinus? Sinus apa definisinya? Depan, miring gitu ya? Iya. Maka sin A-nya jadinya apa? Kalau ini segitiganya. Halo? Dengar suara Bapak? BC. Ini BC apa nih? A ya? A per C. Oke, bagus. A per C. Masih ingat pelajarannya walaupun sudah lama libur. Siap. Kemudian kalau kita pandang sudut B, sin B jadinya apa? Sin B? B per C. B per C. Oke. Ini modal kita yang pertama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, kita mesti paham lagi nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Misalkan sin 30 berapa? Sudut istimewa kemarin apa definisi sudut istimewa apa? Sudut istimewa apa? Halo? Sudut istimewa apa? Sudut yang nilainya eksak gitu ya. Sudut yang nilainya eksak tanpa menggunakan kalkulator kita sudah bisa tahu berapa nilainya. Paham sampai di situ? Oke, sin 30 berapa? Sin 30? Setengah. Sin 60? Sin 60? Berapa? Akar 3 per 2, gitu ya? Oke, ini kedua ya. Ini di kuadran 1 atau sudut lancip. Lancip gitu ya. Bagaimana kalau di kuadran 2? Kita coba. Sin 120. Ayo, siapa yang bisa? Berapa? Oke, sin 180 kurang berapa? Kurang 6? Oke, ini di kuadran berapa sudut ini nih? 2. Kuadran 2 sin nilainya apa? Kuadran 2 sin nilainya apa? Hah? Dari mana negatif? Nah, ingat lagi yang kita sampaikan kemarin. Jembatan keledai kita susah senang tetap sedih, susah senang tetap ceria. Saya ingatkan itu aja. Oke, berarti positif ya. Oke, ini sama dengan sin 60. Sin 60 berapa? Akar 3. Oke, ini modal kita yang kedua. Ya. Modal yang ketiga apa? Ada persamaan enggak? Perhatikan. Misalkan kita punya A sama dengan 10, kemudian B sama dengan 2 tambah 8. Maka dari dua pernyataan ini bisa kita simpulkan apa? Dari dua pernyataan ini kesimpulannya apa? Bahwa memberikan sama. A sama dengan A sama dengan B. iya kan? Oke. Ini konklusinya, kesimpulannya. Kemudian kita punya pernyataan kedua, B itu sama dengan C gitu. Dari dua ini apa kesimpulannya? A sama dengan B Ya. dengan C. Iya. A sama dengan C gitu kan? Iya. Karena A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A juga sama dengan C. Kesimpulannya A sama dengan B sama dengan C. C. Paham sampai di situ? Oke. Syarat yang keempat, lama kita ya. Syarat yang keempat, tak usah ditulis, tak usah dicatat ini dulu karena sudah direkam dan akan diupload oleh Bang Arifnya. Nanti kalian tinggal melihatnya. Kemudian kita membahas lagi apa sih sudut depresi, deviasi dan elevasi, begitu ya. Kita bikin huruf Z saja. Kita sudah kasih contoh kemarin, main layang-layang, kemudian pesawat gitu ya.
Oke, kalau kita pandang ke atas ini namanya sudut apa kemarin? Main layang-layang, kemudian melihat pesawat dan seterusnya, ini sudut apa namanya kemarin? Elevasi, begitu ya? Halo? Iya. Kalau kita mandang ke atas dengan garis horizontal, itu namanya sudut elevasi. Contohnya kita main layang-layang, kita nengok ke atas, berarti itu sudutnya elevasi. Ingat perbandingannya dengan garis horizontal terhadap pandang mata ke atas. Kemudian yang kedua ini mana tahu besok ada yang jadi pilot dan seterusnya, atau penjaga menara gitu ya. Ini ada namanya sudutnya lagi, mandang ke bawah. Kalau mandang ke bawah namanya deviasi. Ya, jadi mandang ke bawah, garis horizontal dengan ke bawah. Posisi yang paling normal sekarang ini adalah pilot pesawat terbang. Ketika mereka melihat ke bawah, ke bandara ataupun objek di bawahnya. Jadi ingat saja nanti huruf Z, begitu ya? Bisa? Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Perhatikan. Ini kenapa tercoret-coret nih? Ini untuk pengetahuan kalian, ini masih sama KD-nya dengan yang kemarin. Kita fokus kepada aturan sinus, begitu ya. Kemudian ini yang tadi, kalau kita melihat ke atas, kita sebut nanti dengan nama sudut elevasi. Kalau kita melihat ke bawah dari atas gedung, dari atas pesawat, dari atas menara, itu namanya sudut deviasi. Oke ya? Oke. Nah, tujuan belajar ini seperti ini. Bisa menentukan unsur-unsur segitiga. Unsur-unsur segitiga kita yang maksud adalah bisa saja sudut, nanti bisa saja menghitung panjang sisinya dengan menggunakan aturan sinus, begitu ya. Ini tadi yang Bapak sampaikan. Nah, coba perhatikan di layarnya. Aturan sinus ini seperti ini nih bunyinya. Aturan sinus ini seperti ini. Nampak? Nampak ya? Oke, ketika diketahui segitiga ABC, maka dia berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini kemarin kita belum buktikan dari mana datangnya. Kita akan buktikan dari mana datangnya ini. Nah, tolong perhatikan ke papan tulis. Aturan sinus. Nah, yang ada suara itu dimatikan. Misalkan kita buat di sini sudut A, sini B, sini C ya. Ya. Matikan suaranya. Sudah nampak nih di papan tulis? Oke. Kemudian kita sudah paham tadi cara menentukan nama sisi di depannya. Berarti ini sisi A, ini C ini B. Oke. Nah, aturan sinus, kalau ini segitiganya maka dia berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Atau di buku lain ada representasi lain bentuknya dibalik, boleh saya. Berarti ini sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan
Sin C per C. Sin C per C. Nah, hari ini kita akan buktikan dari mana datang rumus ini atau teorema ini. Tolong perhatikan, yang bersuaranya dimatikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Perhatikan, supaya nanti paham. Sekarang kita lukiskan garis tinggi dari sudut C ke alas AB, gitu ya. Kita garis tinggi dari sudut C ke alasnya AB. Garis tinggi itu yang tegak lurus nanti dengan AB. Perhatikan, semuanya perhatikan biar nanti paham bagaimana cara membuktikannya. Kita tarik yang pertama nih. Nah, kita kasih tandanya seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa dia tegak lurus secara geometrinya. Oke? Nampak? Halo? Nampak nak? Halo? Tak fokus. Halo? Masih online kan? Masih online. Ini sih A, B, C, karena ini ada garis baru kita kasih nama titik sudut di sini D, gitu ya. Bisa? Halo? Halo, dengar suara Bapak? Dengar Pak. Oke, tolong yang Bapak tanya nanti dijawab gitu ya, supaya Bapak ndak show sendiri saja. Ndak perlu Bapak ke sekolah kalau show sendiri ya nanti, ya kan? Oke? Kita pandang segitiga ini sekarang, maka ada berapa segitiga siku-siku di sini? Dua ya. Nah, jadi ada 2 segitiga siku-siku. Yang pertama apa segitiga yang pertama? Segitiga ACD. ADC. ADC. Oke, segitiga ADC. Yang kedua? DC. CDB. BCD gitu ya. Segitiga BCD. Ya, bisa? Halo. Bisa? Bisa ya. Oke. Supaya lebih konkret kita pisahkan segitiganya yang boleh. Kalau pikirannya sudah bisa abstrak, kita fokus saja ke sini, bisa gitu ya. Kita fokus ke sini saja agar nanti papan tulisnya muat. Fokus ke sini, pandang dulu segitiga siku-siku ADC gitu ya. Oke. Berarti kita cari perbandingan sinnya. Sin A sama dengan apa? Sudutnya A ya? Sudutnya A. Sin A sama dengan? Ini. Definisi sin dulu. Definisi sin apa? Y per R. Di sini karena tidak di koordinat kita tidak pakai YX gitu ya. Kita tidak pakai YR tapi kita pakai demi saja. Berarti di sini demi gitu ya. Sama dengan? A per D. Kenapa? B. Kok segitiganya ini? Segitigannya ini ADC. Berarti segitiganya yang ini. B per CD per AC. kok CD? Ya, CD ya. Ini depannya ya. Ini depan, ini miringnya. Ingat sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku. Ini. Berarti jadinya CD per AC. CD per AC. AC itu apa? Oke, kita bikin AC saja dulu, ya kan? Kita singkatkan di sini. Kita persingkat di sini sin A sama dengan, berarti CD per AC. Coba kita kali silang gimana jadinya? Kita kali silang CD sama dengan apa? CD per B. CD sama dengan? Kali silang. CD sama dengan? AC sin A, gitu kan? Iya tidak? Iya. Iya kan, kali silang. Ini kan kalau kita bingung, abstraknya tak jalan, berarti ini kan per 1 gitu ya kan?
Kita kali ke sini, CD kali 1, CD, kemudian sin A kali AC tetap AC kali sin A. Bisa? Ya Pak. Oke, kita simpulkan ini, kita simpan dulu. Ini persamaan 1, ya kan? Oke. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita pandang lagi segitiga siku-siku yang kedua. BCD. BCD. B. BCD. Paham ya? Berarti sin B sama dengan definisi sin apa tadi? Demi. Oke, demi. Oke, itu sama dengan apa? D-nya mana? D-nya dari sudut B ini. D-nya mana? CD. Tetap ini ya? CD. CD ya? Ini D-nya. Berarti CD per CD per DC. BC. DC. Iya. Kita tuliskan seperti ini. Sin B sama dengan CD per BC. CD per BC. Kita kali silang lagi. Kita kali silang lagi apa jadinya? CD sama dengan CD sama dengan BC kali sin A. BC kali B. sin B. Kita save lagi. Ini persamaan 2 ya. Bisa? Bahasa. Sampai di sini paham? Oke. CD di sini dengan CD di sini sama tidak? Sama ya? Sama. Kita tulis secara tulisannya, kita tulis bahasa tulisannya dari persamaan 1 dan 2. Nah, wah, kita peroleh berarti CD sama dengan CD. Iya. 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 Ya. Ini sama dengan ini, gitu kan? Oke, CD yang pertama kita ganti, kita substitusi dengan ini. Berarti AC sin A sama dengan A dengan BC per sin B. apa? BC kali sin B. sin B. Oke, goal kita tadi apa? Goal kita tadi apa? Kita ingin membuktikan ini, gitu ya. Kita ingin membuktikan ini. Ya, goal kita ke sini. Jadi spion kita pandang terus. Setelah kita dapat sesuatu, kita mau ngapa? Kita mau ke sini. Nah, agar terbentuk seperti ini, nah kita buat AC tadi siapa? AC. B. AC siapa? B. AC, B kan? Kecil. B kecil. Oke, B tetap sin A. Kemudian BC siapa? BC. A kecil. A kecil. A berarti A kali B. sin B. Nah, bagaimana caranya agar bentuk ini sama dengan ini? Gimana caranya? Coba. Kali per 1. Kali per 1. Kali berapa? Ekspansi per 1. Kali? Kali lah, apa namanya itu? Per 1. Dikasih apa? Dikasih Ajinomoto? Hah? Dikali berapa? Ini kan sinnya mesti hilang ya. Sin A-nya mesti hilang. Kalau sin A-nya harus hilang, diapain? Kali. Apa aja? Supaya jadi satu, diapakan sin A-nya? Bagus, dibagi sin A. Berarti ini kita kali 1 per sin A sin B, gitu ya. Jadi kedua ruas kita kali dengan 1 per sin A sin B. Iya tak? B. Ya. Berarti ini jadinya B per halo? Sin B. Perhatikan, berarti kita tulis abstraknya belum jalan. B sin A kan dikali ini, berarti dibagi. Ini sama dengan A sin B. Bagi lagi. Dibagi apa tadi? Sin A sin B, gitu ya. Berarti ini jadinya sin A sin B. Sini juga sin A sin B. Paham sampai di situ? Coret, Masya Allah. Ilmu matematika tidak ada coret-coret. Sebenarnya sin A bagi sin A, berarti coret, oke. Artinya 1, gitu ya. Oke, ini sin B dengan sin B. Apa yang terjadi? Apa yang tersisa? B sama dengan A per sin A. Masya Allah, bantulinya cukup. Berarti A B per sin B sama dengan A
A per sin A. Oke, ini kita save dulu. Ini bintang, persamaan bintang, ya. Paham sampai di sini? Paham. Tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis karena nanti videonya ada. Kalau kita tunggu nulis payah. Kalau bisa di screenshot saja di HP-nya, simpan sebentar. Mana tahu nanti videonya lambat di upload. Jadi di screenshot save. Bisa? Halo? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, tinggal satu potong lagi rumusnya. A dengan B kita sudah dapat, tinggal yang C ini, yang C gitu ya. Tinggal yang C. Oke, kita lanjutkan. Ini boleh dihapus ya. Ini dihapus, ini apa? Di screenshot aja dulu, karena videonya nanti akan diupload, bisa diulang. Supaya nanti sampai waktunya. Bisa ya? Tak apa-apa ya? Oke. Oke, ini kita save dulu. Ingat, ini kita save gitu ya. Oke, kita save. Ini Bapak hapus. Hapus lagi. Hapus. Bapak hapus. Ini segitiganya kita normalkan kembali. Kita hapus ini. Oke. Nah, perhatikan. Itu sudah kita simpan tadi. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita save. Kemudian kita kembali lagi ke segitiga yang di awal tadi. Yang ketika segitiganya begini, maka berlaku aturannya seperti ini. Nah, kita akan buktikan dari mana datangnya ini. Nah, setelah kita buktikan, kita sah menggunakannya. Sekarang yang kedua, kita gambarkan lagi garis tinggi dari tadi dari C, sekarang bisa dari A atau dari B. Kita pilih saja dari A atau dari B, terserah. Dari B, dari A. Kenapa B? Kenapa? Baik, dari B ya. Kita coba. Kita garis tinggi dari sudut B ke alasnya, berarti alasnya AC jadinya. Gitu ya. Seperti itu. Supaya menjaminnya kita buat lambang geometrinya, siku-siku seperti itu. Paham sampai di sini? Paham? Oke, kita kasih apa namanya lagi? Kita kasih apa titiknya di sini? Kita kasih F ya. Iya. Kita kasih F. Ada berapa segitiga siku-siku lagi sekarang? 2. Ada 2 segitiga siku-siku. Ya. Apa saja? Yang pertama segitiga apa? A, B, C. FBC maksudnya. A, B, F. A, B, F. Siku-siku di mana? Siku-siku di F ya. Siku-siku di F. Kemudian segitiga apa lagi? B, C, F gitu ya. B, C, F. Itu siku-siku di F juga. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita pandang lagi. Kita pandang dari sudut A. Kita pandang dari sudut A. Sin A jadinya apa? Sin A sama dengan? Sin A sama dengan? Ini. Segitiga ini. Apa jadinya? Sin A. Sin apa definisi sin tadi? Sin? Berapa? Sin demi ya. Mana depannya? Depannya dari segitiga ini. Mana depannya? D, F, D, F. Depannya ini ya, depannya, ya kan? Berarti per F per AB. 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 Kita tuliskan. Berarti sin A sama dengan BF per AB.
Oke, kita kali silang seperti tadi. BF-nya berapa jadinya? BF sama dengan? Sin A kali AB. Oke, AB sin A. Paham sampai di sini? Kita save ini persamaan berapa lagi tadi? 2, 3. 3 ya. Kan tadi 1 udah kita pakai. Oke, ini untuk segitiga yang pertama, ABF. Ini untuk segitiga yang ini. Kemudian segitiga yang kedua lagi. Yang kedua, kita pandang sudut C. Pandang sudut C. Berarti sin C sama dengan demi juga. Oke, depannya siapa? Depannya sudut C. Per C. Ini kan depannya? BF per BC. Oke, bagus. BF per BC. bagus. BC. Oke, kita tuliskan singkat ini dia. Sin C sama dengan Sin C sama dengan BF per BC. Oke, BF per BC. BF sendiri siapa? BF sama dengan BC kali sin AB. Kali sin C ya. Ini kita save lagi persamaan 4. Oke, kita lanjut. BF sama dengan BF. Dari 3 dan 4. Dari 3 dan 4, apa yang bisa kita simpulkan? Halo? Suara ya? BF sama dengan? BF. Oke, BF pertama. AB. AB sin A. BF yang kedua. Kali BC. BC sin C. AB siapa AB? AB siapa? AB C. C sin A. Kemudian BC siapa? A sin C. Oke, gol. Hanya dikali Oke, dikali berapa nak? 1 per sin A sin C. Per sin A Sin C. sin C. Masya Allah, langsung connect. Bagus. Berarti C sin A sin C per dibagi berapa tadi? Sin A sin C. Sin A sin C sin A sin C. Terus coret, oke. Sin A sin A sin C sin C. Sin C sin C. Ya. Apa yang tersisa? Ya. C per sin C sama dengan A per sin A. Bagus. C per sin C sama dengan A per A. Ini kita save lagi bintang 2. Ingat bintang 1 tadi ini, bintang 2 ini. Bintang 1 ini, bintang 2 ini. Apa kesimpulannya? Dari bintang 1 dan bintang 2 apa yang bisa disimpulkan? Tadi A per sin A sama dengan C per sin C. bagus, itu dia. Bagus kesimpulannya. Kita tuliskan secara bahasa tulisannya. Dari bintang 1 dan bintang 2 tadi A per sin A sama dengan B per sin B dan ini Dengan C per sin C sama dengan A per sin A. Ya kan? Maka B juga sama dengan, jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per terbukti. Nah, beginilah datangnya aturan sinus itu. Ingat, basic konsepnya tetap definisi dari trigonometri. Diperluas lagi karena tidak bisa menghitung ada segitiga dua lagi, lancip dan tumpul, maka ada teorema lagi, aturan sinus. Apa gunanya tadi?
untuk menentukan unsur-unsur segitiga yang belum diketahui. Bisa sudut, bisa sisi. Nih, kemarin ada yang bertanya bagaimana menggunakannya nih Pak? Apakah digunakan ketiga-tiganya? Tidak. Kita selalu menggunakan dua saja. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ada tiga kemungkinan. Tergantung permasalahan yang diketahuinya apa, kemudian yang mau yang diselesaikan itu yang mana. Jadi gunakan dua-dua. Bisa ini, kita gunakan bisa ini, atau bisa ini. Nah, seperti itu. Kita akan ke contoh soal. Oke? Kita ke contoh soal. Tidak jalan. Oke, kita ke contoh soal. Oke. Perhatikan di layarnya. Ada nampak? Nampak ya? Oke. Kita akan selesaikan soal, ada teksnya, ada gambarnya. Ini soal paling mudah. Kenapa? Dua-duanya ada. Abstraknya ada, dikonkretkan juga. Gambarnya ada. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk gambar untuk soal yang pertama. Nah, diketahui segitiga ini lancip atau tumpul? Halo? Ini segitiga lancip atau tumpul? Apa Pak? Ini segitiga lancip atau tumpul? Lancip ya? Oke, kita jawab di sini. Perhatikan. Kita jawab dari gambar, kita ulang gambarnya. Lihat. PQR. Nah, ini agak ini nih, agak kontradiksi dengan yang kita pelajari, tak apa-apa. Ingat, nama titik sudutnya kan harus berlawanan arah jarum jam ya. Kita ikutilah yang ini, kita konsen saja yang kita buat. P berarti sini Q R gitu ya. Kemudian PQ-nya berapa? PQ-nya 8. PQ-nya 8 cm. Kemudian sudut R-nya 65, sudut R-nya 65 derajat. Kemudian sudut Q-nya 40. Yang ditanya apa? PR dan QR. PR sama dengan berapa? Kemudian QR sama dengan berapa? Dah, perhatikan. PR berapa? QR berapa? Nah, sekarang coba perhatikan. Ini kan sudut Q. Berarti nama sisi di depannya siapa? Q ya. Ini R, berarti sini R, di sini R kecil. di sini P ya. Kecil. Oke. Nah, maka rumus dari sini rumusnya menjadi apa? P per sin P sama dengan P Q per sin Q sama dengan Oke, good. Nah, jangan marah, santai ya. Kalau ada minum di sampingnya minum ya. Oke, ini berarti jadi ini. Jangan fokus lagi ke A, B, C. Tidak, fokus terhadap permasalahannya. Segitiganya sudah berubah sudut-sudutnya, tapi basic konsepnya masih sama, yaitu aturan sinus. Maka kita rubah dia seperti ini. Oke, sekarang sudut Q ada, sudut R ada, panjang R pun juga ada. Bisa enggak langsung dicari Q-nya? Bisa tidak? Bisa tidak Q-nya langsung dicari? Halo? Q-nya bisa dihitung tidak? Q-nya? Bisa ya? Kita gunakan ini. Kita ambil dua rumus itu. Kita ambil itu, kita bawa ke sebelah. Maka Q per sin Q sama dengan R per sin R. Q-nya berapa?
Halo? Q-nya berapa Q? Belum diketahui ya kan? Kan ditanya. Berarti Q per sin Q. Berarti sin Q. Q-nya berapa sudutnya? 40. Berarti sin 40 derajat. Sama dengan R-nya berapa? 8 per sin. R-nya berapa sudut R? R berapa sudut R? 65. Good. 65. Setelah ini kita apakan konsep aljabarnya? Oke, siap. Kali silang. Ini ke sini ya. Kali silang. Jadinya berapa? Sin 65 kali Q sama dengan 8 kali sin 40. Iya. Sin 65 berapa? Sin 65 0,91. Oke, 0,91 kali Q sama dengan 8 kali sin 40 berapa? 0,64. 0,64. Oke, kita aljabarkan dulu. Cari 8 kali 0,64 berapa? Ayo, cari. Cari berapa? Berapa? 5,12. 5, oke, 5,12. Q-nya berapa? Q-nya? 5,12 per 0,91. Bagus, 0,91. Berapa Q-nya? Tolong hitung. Tarik. Yang berapa? 5,2. Oke, good. 5,62. 5,2 Pak. 263. Siap, dan seterusnya gitu ya. 237. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita tentukan lagi yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, panjang P berapa? Nah, karena Q sudah tahu, karena Q sudah kita ketahui, kita bisa pilih dua. Apakah PQ? Hah? Apakah PQ atau PR? Ini terserah kita. Mana yang kita gunakan gitu ya. Cuma ada masalah. Sudut P kan belum diketahui. Sudut P, ayo, berapa sudut P-nya? 180 kurang 65 kurang 40. Oke, bagus. Kenapa seperti itu? Karena segitiga Satu segitiga sama dengan 180 derajat. Mantap, 100 untuk semuanya. Hitung, berapa sudut P-nya? 75. Berapa sudut P? Sudut P sama dengan 180 dikurang 65 ditambah 40. 40. Sama dengan 180 kurang 105 ya. Sama dengan 7. 75. Berarti sudut P 75. Sudah ada di situ Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kita paham konsepnya. Oke? Kita hitung. Kita gunakan yang mana kita gunakan? PR atau PQ? PR. PR ya? Oke. P per sin P sama dengan R per? Sin R. Oke, P itu yang mau dicari. Sin berapa? Sin 75. Oke, kenapa 75? Karena sudut P itu 7. 5. Oke, sama dengan? R berapa R? 8 per sin? 8 per sin Sin 65. Oke, good. Diapakan tadi? Kali silang lagi ya. P per Sin 65 kali P sama dengan 8 kali sin 75. Sin 65 berapa? 0,91. 0,91 kali P 8 kali sin 75 0,97. 0,97. Oke, dikalikan coba. Berapa hasilnya? 7,76. 7,76. Oke, kita sambung ke sini. P sama dengan 7,76 dibagi. 6 per 0,91. Oke, berapa P-nya?
8,52. 8,52. Oke, apa kesimpulannya? Jadi panjang PR sama dengan PR siapa tuh PR? PRI. Ki sama dengan berapa Ki? 5,62. Apa satuannya tadi? Satuannya apa tadi? Satuannya apa? Sentimeter kan? Ya. Oke, kemudian apa lagi? QR siapa QR? QR. R sama dengan 8,52. 8,52. Bukan QR ini siapa dulu? P sama dengan P. 8,5. Sentimeter. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita ke soal yang tak ada gambarnya gitu ya. Kalau sekarang ada tulisannya, ada gambarnya. Nanti tak ada gambarnya mesti dikonkretkan dulu. Semi konkret, digambar gitu ya. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Ini ada pertanyaan tidak? Ya. Ngerti ya? Oh, luar biasa nih. Oke, coba kerjakan ini. Ion adalah suatu kata. Tuliskan gambarnya, share ke Telegram, biar Bapak share di layar nanti. Gambarnya dulu, coba gambarnya seperti apa? Ini syaratnya mesti bisa menggambar. Kalau tidak bisa menggambar, tak bisa menghitung. Ayo silakan share gambarnya ke Bapak. Sketching gambarnya kirimkan. Oke, ada yang share. Gambarnya dulu, jangan dihitung gambar kemudian share ke Telegram biar Bapak share. Gambarnya. Gambarnya segitiga tumpul. Ya kirimkan ke sini bagaimana bentuknya. Kirimkan ke Telegram. Kecil, Pak. Atau kalau kalian mau langsung share di sini boleh. Oke, sudah ada, bentar. Ini segitiganya buta nih. Ini kitab gondol nih. Kalau pelajaran Ustadz Imron kitab gondol nih. Mana titik sudutnya? A-nya mana? B-nya mana? C-nya mana? Kasih dulu. Ini gambar siapa tadi? Kasih titik sudutnya. Kasih titik sudutnya. Titik sudutnya dikasih dulu. Biar nanti kita mudah menggunakan teorema ya atau rumusnya. Yang lain, coba share yang lain. Dapat lengkapi gambarnya. Lengkapi gambar yang lain. Oke, ada Cindy. Oke. A-nya 17, B-nya 21, C-nya 142. Yang lain sama? Oke, yang ditanya apa yang ditanya? Pak, panjang sisinya kok enggak ada yang diketahui? Soalnya bentar. Soalnya tadi, Pak. Ya bentar. Nih, kan ada tuh. Dengan menempuh waktu selama 2 jam perjalanan. 2 jam tuh. Rata-rata kecepatan 3 km per jam. Jadi ada nalarnya di sini. Kalau dia tadi 2 jam, maka berapa jarak yang ditempuh kalau rata-ratanya 3 km per jam? 6 kan? 6 km begitu ya. Jadi jangan nalarnya tak jalan, harus jalan. Ada catatannya di sini. Ada di sini catatannya.
Ingat ya, ada di sini. Ini kata kuncinya. Jadi tetap harus ada unsur-unsur yang kita diketahui. Sisi dan sudutnya harus ada. Nah, begitu ya. Nih. Kemudian di sini sudah diberikan nilainya karena sudutnya tidak istimewa, maka diberikan nilainya. Ini biasa dalam matematika. Sudah ada yang bisa menghitung? (51) jadilah 51 cuma 51 anak yang ada. Ya. Ayo, mana hasilnya? Ayo cepat. Yang lain, yang kelas lain, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 3, MIPA IPS. Ayo, ini kalau kurang paham ditanyakan saja. Ini sama seperti halnya belajar di kelas, bedanya kita tidak tatap muka langsung di kelas. Ruangan kita besar. Ruangan kita sebesar Pekanbaru ke Rohul, Pekanbaru ke Inhil, sebesar Pekanbaru ke Rengat. Nah, besar kelas kita. Silakan share. Silakan share hasilnya, share dulu, share ke Telegram. Biar kita bahas. Selvia ada, Selvia? Ada Pak, benar. Coba. Gali, Dafa, Akbar ada, Akbar. Sarif pada Sarif. Laila. Suci Analisa ada, Suci Analisa. Ada Suci Analisa tidak? Ada Pak. Ayo cepat di-share hasil kerjanya. Saling memotivasi, saling menginspirasi gitu ya. Silakan. Lihat soal. Oke, siap. Ini soalnya. Oke. Mana hasilnya? Udah ya? Udah jelas soalnya? Ini soalnya ya. Fatia Hanum udah dapat. Ayo, nih. Share di sini. Ini Bapak sharekan di Telegram soalnya. Oke, silakan. Balimi. Hah? Mana nih hasilnya? Oh, siap. Yang ada makanan di sampingnya silakan dimakan. Tapi kita tetap sersan gitu ya. Serius, santai. Oke, mana nih? Tidak perlu selesai semuanya, di-share saja dulu, biar kita bisa telaah bersama-sama. Silakan. Kaita, anak IPS siapa namanya? MIPA 3?
Pak, rata-rata kecepatan dulu yang dari awal sampai ke penurunan bukit ya Pak? Benar. Yang ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan gitu ya, waktunya. Jadi nanti 2 kali kerja sudah dapat berapa panjangnya, nanti dibagi berapa? Dibagi 3 ya, karena 1 jam dia 3 kilometer gitu kan. Nah, siapa tadi? Oke, Wanda Berliandes dipanggil Bu Rusnita. Ayo, mana hasilnya? Ayo di-share. Gestonya sini. Bagaimana? Sulit? Sulit soalnya? Tiara juga, mana Tiara? Tiara ada hadir, Tiara. Ramadhania ada tadi kan? Mana hasilnya? Ya, Wiji, mana Wiji? Ya Ustaz. Mana hasilnya? Nih, ada dari teman-teman soalnya tak dipahami. Oke, kita bahas soalnya, coba kita tengok. Oke, perhatikan soalnya. Semuanya perhatikan. Ini kayaknya soalnya nalarnya belum ya. Perhatikan. Soalnya beda soalnya. Dion adalah seorang pendaki dan ingin mendaki sebuah bukit dengan kemiringan 17 derajat. Nah, ya kan? Kita ilustrasikan, kita dari abstrak itu kita konkretkan, sedikit konkret, kita gambar aja. Ya kan? Kita gambar bukit gitu ya. Coba perhatikan. Perhatikan ke sini. Dion. Ini 2 itu bukan 2 Dion, ini soal nomor 2. Tadi kan soal nomor 1 kan tadi sudah kita selesaikan. Ini soal nomor 2. Dion dia. Dion ini orang Bangkinang kayaknya, ya kan? Seorang pendaki ingin mendaki sebuah bukit. Kemiringannya 17. Berarti Dionnya di sini. Dionnya di sini ingin mendaki bukit. Kemiringannya 17. Nah, sini berarti di sini 17. Ya kan? Dengar suara Bapak? Dengar. Oke. Dengar Pak. Di sini paham sampai di sini? Paham Pak. Dari dasar bukit sampai ke puncak bukit, waktunya 2 jam. Ada bukit di sini, bukit apalah namanya. Ini puncaknya ya. Di bukit nah, di abstrakkan lah gini-gini. Oke. Sampai dia berapa? 2 jam. Ya kan? 2 jam. Kemudian dia turun menuju dasar bukit di sisi yang lain. Dia turun tidak lewat situ lagi. Dia turun tidak ke sini lagi turunnya. Bisa saja ke sini, bisa ke sini. Ilustrasinya dia tidak di jalan itu lagi. Paham ya? Jadi kita misalkan aja ke sini dia jalannya. Nah, misalkan aja ke sini. Ya kan? Berapa sudutnya? 21. 21. Kok bisa dia tahu, Pak? Ini kan soal aja. Apakah dia bawa jangkar atau apa, nggak tahu kita. Yang penting ini, kita bisa mengkonkretkan dari soal yang tadi. Berapa waktu yang dibutuhkan? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Oke, kalau ini 17, kalau ini 21, ini tahu nggak berapa jadinya? Berapa? 142, tumpul seharusnya, ya kan?
tumpul seharusnya nih. Gambarnya tidak cocok. Jadi gambarnya tidak cocok. Tumpul harus besar. Dia ke sini. Begini gambarnya jadinya. Harus tumpul ya. Nah, gini nih. Nih. Jadi konkretnya harus benar juga secara geometrinya. Jangan sudut tumpul tapi gambarnya lancip. Ini jangan. Maka dia di sini. Ini berapa tadi? 142 derajat. Dari mana datangnya nih? Dari 180 kurang 21 kurang 17. Oke, good, benar. Nah, yang ditanya apa? Berapa waktu yang dibutuhkan Dion untuk turun? Berarti waktu yang dibutuhkan ini. Ini berapa nih? Ini berapa? Nah, gitu ya. Ini berapa? Sedangkan kecepatan Dion itu berjalan 3 km per jam. Setiap 1 jam dia bisa 3 kilo. Ini berarti kalau 2 jam berapa jadinya? Kali 3 ya kan? Berapa? 6 kilo. Paham sampai di situ? Paham? Oke, sekarang kita kasih nama-namanya. Kita kasih A, maka ini jadinya A, ya kan? Karena ini B, maka ini jadinya B, ya tak? Karena ini C, maka ini C. Nah, jadi yang mana kita gunakan? Kita tulis rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekarang kita lihat mana unsur yang lengkap. Unsur A kah, unsur B kah, atau unsur C? Yang mana yang lengkap unsurnya? Sudutnya ada, sisinya ada. Apa? C ya. Maka C ini wajib kita gunakan. Nah, C ini wajib kita gunakan karena dia yang lengkap. Yang ditanya apa? A. Perlu kita cari B? Perlu kita cari B? Halo? B perlu kita cari? Anda semua, B perlu dicari? Tidak, maka kita pasangkan dengan A saja langsung fokus ke sini, ya kan? Jadi yang lain-lain tidak kita pedulikan, fokus dengan tujuan kita apa? Untuk cari A ya udah A saja. Kita tulis sini. A per sin A sama dengan C per sin C. Oke, A-nya berapa? A mau dicari. Sin A berapa? Sin A-nya berapa A? 17 ya. C-nya berapa C? 6 km. 6 km. Yang ditanya apa tadi? Waktu. Kita pakai waktu aja, berarti 2 lah. 2 per sin C. Sin C berapa? 142 kali silang. Oke, kali silang. A per sin 17 berapa? Sin 17? 0,29. Oke, sama dengan 2 per sin 142 berapa? 2. Sin 142. 0,62 ya. 0,62. Kita kali silang. Jadinya berapa? Hah. Berapa? 0,62 kali A sama dengan 2 kali 0,29. Berapa tuh? 2 kali 0,29. 0,58. Oke. A sama dengan 0,58 bagi berapa A ya? Berapa A ya? Berapa? 0,93. 0,9.
3. Kita bulatkan ini jadinya berapa nih? 1 ya. Di waktunya 1 jam. Dia nih Kak. Tuh tengok soalnya. Bukit apa 21? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan tidak? Pak, tulisan yang di bawah itu apa bacaannya, Pak? Yang mana? Paling bawah, Pak. Jadi apa tuh? Waktu dia turun tadi, waktu untuk turun itu 1 jam. Oh, itu. Kan maka berapa waktu yang dibutuhkan Dion untuk turun dari bukit gitu ya? Berarti kan tadi kita dapat A ya. Dapat nilai A ya, panjang sisi A 0,93, kita bulatkan saja. Waktunya 1 jam saja. Nih, berarti waktu dia turun dari puncak ke bawah itu 1 jam. Kalau dalam kilometer, berapa kilometer jadinya tuh? 3 kilometer. 3 kilometer, ya. Sepertinya ada yang aneh, gitu ya. Biar dicek Bu Rusdita. Oke, sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Oke. Belajarnya sampai di sini dulu untuk tugas. Ini Bapak kasih tugasnya 1 soal saja. Ya silah. Harus ada soal. Kalau kita paham itu, kalau udah hafal, kita mesti jadi imam kata Ustadz, ya kan? Jadi imam. Betul nggak hafalannya gitu. Ini soalnya Bapak screenshot, nanti dikerjakan, kita boleh diskusi melalui Telegram. Nih. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.